Ye Yuan merasakan bunga di depannya dan datang ke dunia mimpi yang penuh warna. Jelas, ini adalah ruang independen. Tampaknya setiap lapisan menara sihir dibagi menjadi sejumlah ruang independen, masing-masing berada di ruang yang berbeda. Teknik semacam ini tidak magis di bidang para dewa, tetapi jelas luar biasa bahwa sekte kecil dapat menggunakan cara ini untuk melatih siswa. Ye Yuan agak buta, dan saya tidak tahu bagaimana melakukan penilaian di ruang seperti itu yang tidak memiliki apa-apa. Saat itu, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Selamat datang di menara sihir untuk pertama kalinya. Kamu akan mendapatkan penilaian masuk tingkat lanjut. Aku adalah pemimpin penilaian. Ye Yuan tidak membuat keributan, mengetahui bahwa ini pasti adalah semangat menara sihir. Namun, apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah bahwa dia benar-benar dipindahkan ke penilaian lanjutan tingkat pemula. Tampaknya menara sihir secara otomatis diidentifikasi sebagai entry lanjutan untuk pertama kali masuk. Dengan cara ini, Ye Yuan dan Greener berdiri di garis start. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kata Ye Yuan. Roh itu tampaknya sedikit ragu, dan ada beberapa kejutan tentang ketenangan Ye Yuan. Sebagai instrumen yang bertanggung jawab untuk penilaian lanjutan, ia telah menerima siswa yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan siswa yang begitu tenang. Kamu sedang bermeditasi di tempat, aku akan membawamu ke dalam penilaian. Apapun yang terjadi, jangan melawan, atau kamu akan dengan risiko sendiri, kata Ling Ling. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, dan bermeditasi di tempat. Dia agak penasaran bagaimana aula hantu sedang dinilai. Setelah beberapa saat, Ye Yuan merasa bahwa dia sedikit berkibar. Sementara itu, saya datang ke ruang latihan yang kosong. Melihat situasi ini, mulut Ye Yuan tersenyum. Ternyata roh menara ilusi ini sebenarnya adalah mimpi buruk, dan Sekte Yunyun adalah sarana yang baik. 32 arwah yang dilarang harus terlihat seperti level terendah dari mimpi buruk abu-abu. Dalam mimpi, penilaian, keamanan dan adil, orang-orang yang memperbaiki menara ilusi ini memiliki sedikit bakat. Ye Yuan berpikir diam-diam, mimpi buruk adalah makhluk aneh yang datang dengan mimpi, mereka memiliki kesadaran sendiri tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Anda dapat diam-diam mengintai mimpi orang dan bahkan monster, dan tumbuh dalam mimpi Anda. Ye Yuan tahu bahwa ada tingkat mimpi buruk putih tertinggi di antara para dewa, kekuatan sihir sangat kuat dan dapat dibandingkan dengan raja para dewa. Kekuatan magis mereka hampir selalu terkait dengan mimpi, dan mereka sulit dicegah. Semangat pertemuan Ye Yuan sekarang harus menjadi mimpi buruk abu-abu terendah. Mereka bersedia menjadi roh menara ilusi, dan saya takut untuk memperkuat diri dengan bantuan impian para siswa. Kalau tidak, bahkan mimpi buruk abu-abu terendah, itu bukan sekte kecil Yunyun Zong. Perlu diketahui bahwa Dan Wuchol Lege bisa lebih dari sekadar keluarga negara Qin. Negara-negara lain di bawah yurisdiksi Yunyun Zong juga memiliki Dan Wuchol Lege. Penilaian mereka terhadap siswa juga harus didasarkan pada menara sihir. Tamparan besar dalam mimpi buruk kelabu pasti akan mengarah pada balas dendam mimpi buruk itu, kecuali jika mimpi buruk kelabu ini bersedia menjadi spiritual. Ye Yuan tahu bahwa dia sekarang dalam mimpi. Ruang independen barusan, saya khawatir, untuk bekerja sama dengan mimpi buruk untuk menampilkan teknik mimpi buruk, para siswa akan diperkenalkan ke dalam mimpi. Ye Yuan juga kagum dengan pendekatan ini, tetapi juga merasakan kekuatannya sendiri. Kemampuan untuk memproyeksikan kenyataan dalam kenyataan, kemampuan keluarga mimpi buruk benar-benar kuat. Dengan cara ini, tidak ada kemungkinan. Spekulasi dalam penilaian lanjutan, Ye Yuan memuji dalam hatinya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul di depan Ye Yuan, dan dia tahu bahwa pria kuat ini adalah ilusi mimpi kelabu. Dalam mimpi, mimpi buruk bisa diubah menjadi penampilan apapun. Sekarang aku bertanggung jawab untuk penilaian lanjutanmu. Penilaian akan segera dimulai. Sekarang, kamu dapat memilih senjatamu, kata Nightmare. Apakah kamu memilih senjata? Hei, lalu pilih pedang. Penampilan Ye Yuan yang acuh tak acuh jelas bukan masalah penilaian tingkat pemula. Sikap mimpi buruk terhadap Ye Yuan sangat aneh, setelah siswa lain memasuki mimpi, mereka selalu meminta timur untuk meminta barat, dan mereka bingung. Ketika Ye Yuan datang, mimpi buruk itu mendapati bahwa dia tidak terkejut sama sekali. Ekspresi pada wajah jelas dikenal sebagai mimpi. Ye Yuan tahu mimpi buruk, dan tidak berarti bahwa orang lain juga tahu mimpi buruk itu. Faktanya,
Mimpi buruk sangat misterius karena tidak memiliki bentuk yang pasti. Bahkan dalam mimpi, Anda tidak dapat menemukan keberadaannya kecuali mimpi buruk mengambil inisiatif untuk membiarkan Anda menemukannya. Karena itu mungkin tikus kecil dalam mimpi Anda, atau mungkin rumput dalam mimpi Anda. Tentu saja, mimpi buruk tidak akan memberitahu siswa identitas mereka, tetapi hanya memberitahu mereka bahwa mereka adalah penilai menara sihir. Tapi Ye Yuan, tidak ada yang aneh. Mimpi gerakan tangan kosong, tangan Ye Yuan memiliki pedang dari udara tipis, pedang besi yang paling umum. Ini terlalu buruk. Ye Yuan tersenyum pahit. Mimpi buruk itu tanpa ekspresi dan pingsan. Untuk memastikan keadilan penilaian, perguruan tinggi mengharuskan kami untuk memperlakukan setiap siswa secara setara. Tidak peduli senjata apa yang Anda pilih, saya hanya akan memberi Anda yang paling umum. Ye Yuan Jian pedang mengambil bunga pedang dan berkata tanpa daya, "Oke, mari kita manfaatkan." Mimpi buruk itu adalah pertama kalinya saya bertemu dengan siswa sebesar itu, tetapi dia tidak banyak berpikir. Namun, itu adalah pemula penuh, tidak layak diperhatikan. Untuk mimpi buruk, fokusnya adalah pada siswa tingkat lanjut di tingkat prefektur. Sekarang beritahu saya nama dan asal Anda, saya akan mencatat hasil penilaian Anda. Nightmare masih acuh tak acuh. Huang Cheng Yao Xiangge, Ye Yuan melaporkan nama dan asalnya. Mimpi buruk itu mengangguk dan berkata, penilaian dimulai sekarang, mereka adalah lawanmu. Mimpi buruk itu menjangkau dan 5 prajurit hitam muncul dari udara yang tipis, dan itu juga penuh vitalitas. Selanjutnya, pria kuat setengah baya yang menjadi ilusi mimpi menghilang, tampaknya meninggalkan Ye Yuan untuk mengalahkan diri sendiri. Penilaian lanjutan untuk masuk tidak layak untuk diperhatikan. Ye Yuan melirik ke 5 prajurit hitam berkulit hitam, dan tidak bisa menahan senyum. 5 prajurit hitam berpakaian ini adalah jenis yang paling umum dari 4 kali lipat. Persyaratan minimum untuk Dan Wuchol Lege untuk merekrut siswa adalah untuk menerobos anak berusia 4 tahun sebelum usia 16 tahun, dan dapat mengalahkan 5 tim 4 tenaga paling umum. Bagi kebanyakan orang, ini adalah tantangan yang sangat sulit. Dalam mimpi itu, senjata, peralatan, dan obat apapun tidak bisa dibawa masuk, hanya dengan mengalahkan lawan dengan kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, menantang 5 lawan di dunia yang sama, hampir mustahil bagi siswa berbakat untuk berhasil. Namun, ini adalah sepotong kue untuk Ye Yuan. Setelah mimpi buruk itu menghilang, 5 prajurit hitam diluncurkan pada saat yang sama, menyerang Ye Yuan dari 5 sudut yang berbeda. Ye Yuan mengambil pedang dan berdiri, dan dengan lembut menembaknya. Gelombangnya ada di telapak tangan Anda, gelombang. Yuan Li riak, terbuka, dan 5 prajurit hitam terbang mundur. Kelima prajurit kulit hitam ini tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan saat mereka jatuh ke tanah menghilang. Saat berikutnya, otot setengah bayam muncul lagi, dan ekspresi wajahnya agak kagum. Ye Yuan melihat mimpi buruk dan tersenyum, "Maaf, aku lupa memberitahumu, aku akan datang untuk berpartisipasi dalam level lanjutan Yellow. Setiap kali Anda melakukan penilaian tingkat lanjut, Anda akan selalu menarik banyak siswa untuk hadir. Karena hasil penilaian, ini dapat mempengaruhi status mereka di tingkat mereka sendiri. Ada tirai tipis di luar menara sihir, di mana Anda dapat melihat kemajuan penilaian semua orang." Yah, seseorang lulus penilaian begitu cepat. Ini Ye Yuan. Seseorang terkejut melihat bahwa tirai cahaya berubah begitu cepat. Apakah itu Ye Yuan yang membunuh Fei Qingping dalam pertempuran hidup dan mati? Orang ini benar-benar abnormal. Tapi ini bukan apa-apa, dia harus menjadi yang pertama kali berpartisipasi dalam penilaian tingkat lanjut, dan sekarang itu harus menjadi penilaian tingkat awal. Tapi ini sudah cukup metamorfosis. Menurut waktu, dia harus memulai penilaian. Meskipun ini entry yang maju, tetapi untuk menghadapi 5 vitalitas, Ye Yuan hanya bertenaga 4, apakah dia spike 5 dari urutan yang sama? Hei, apakah benar-benar ada kemungkinan seperti itu? Seberapa kuat kekuatan tempur orang ini? Ketika saya pertama kali berpartisipasi di tingkat lanjutan, saya menghabiskan seluruh waktu yang harum untuk membunuh mereka. Bahkan setelah terobosan, Fei Qingping saya khawatir saya tidak bisa melakukan 5 paku di kuartal kedua. Hei, sepertinya hari ini benar, Ye Yuan ini benar-benar terbang, aku ingin melihat sekarang, apa yang bisa dia lakukan dalam penilaian ini. Dalam hal apapun, Ye Yuan membunuh 5 prajurit ordo yang sama, dan menyebabkan ledakan kesedihan di antara para siswa.
Semua siswa ini telah berpartisipasi dalam penilaian tingkat lanjut, tetapi tidak peduli siapa mereka, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh 5 tingkat yang sama ketika mereka penuh vitalitas. Ye Yuan bisa-bisa membunuh Fei Qingping yang 2 tahun lebih tinggi darinya ketika dia berusia 3 tahun. Sekarang dia telah penuh vitalitas dan melangkah pada langkah kecil, seberapa kuat kekuatan tempur Ye Yuan. Semua orang sedikit penasaran. Kebanyakan dari mereka adalah untuk melihat siapa yang bisa maju ke surga, tapi sekarang perhatian mereka telah ditarik oleh Ye Yuan. Hu Yanyong menatap tirai tipis dan diam. Dia berbeda dari yang menonton. Yang paling memprihatinkan adalah penilaian Ye Yuan. Ketika Ye Yuan lulus ujian masuk, keterkejutannya tidak kalah dari siswa lain. Ketika dia penuh kekuatan, dia dapat dengan mudah mengalahkan 5 dari peringkat yang sama, tetapi jika dia membunuh, dia tidak bisa melakukannya lagi. Ye Yuan ini benar-benar mengungkapkan kecelakaan di mana-mana. Dengar, Wan Yuan dan Liu Ruoshui telah datang. Mereka diperkirakan sedang menyelidiki situasi militer. Aku ingin melihat kedalaman kekuatan Ye Yuan. Hei, mereka melihat Ye Yuan telah melewati level awal dan tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, ditemukan bahwa ada 2 orang yang menonton, yaitu Wan Yuan dan Liu Ruoshui. Kontradiksi antara Wan Yuan dan Ye Yuan bukanlah rahasia di Dan Wuchou Lege, sekarang di sini, secara alami untuk Ye Yuan. Wan Yuan melihat kemajuan daun di tirai terang, wajahnya sangat gelap. Ketika dia pertama kali tiba di menara sihir, dia melihat pemandangan Ye Yuanjin. Meski hanya level lanjutan, tetapi kecepatan ini terlalu cepat, kan? Wan Yuan masih tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah penuh vitalitas. Jika dia tahu, dia tidak tahu harus berpikir apa. Di aula hantu, mimpi buruk menatap Ye Yuan, dan ekspresi wajahnya agak terkejut. Selama bertahun-tahun, ia telah mencetak sejumlah besar siswa, yang masing-masing memiliki kekuatan yang luas, bahkan beberapa siswa terkejut dan dapat dengan mudah mengalahkan 5 prajurit, tetapi seperti Ye Yuan membunuh 5 dari peringkat yang sama, ia masih saya bertemu untuk pertama kalinya. Jika Anda ingin membunuh 5 orang yang bertenaga 4 dan bertenaga 4, Anda setidaknya harus melewati langkah kecil dan memiliki kekuatan 7 kekuatan. Bagi siswa jenius, semakin sulit pertempurannya tidak sulit, tetapi sangat sulit untuk melewati langkah kecil. Ketika Ye Yuan bertenaga 3, bahkan jika dia berlatih gelombang ombak dan ombak, dia tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan pertempuran yang jelas. Namun, sekarang, Ye Yuan memiliki kekuatan 4 kekuatan, menewaskan 5 dari tingkat yang sama, yang harus kuat. Maaf, aku lupa memberitahumu, aku datang untuk berpartisipasi dalam level lanjutan. Ye Yuan tersenyum. Mimpi buruknya sedikit tidak nyaman dengan sikap Ye Yuan. Dia sedikit mengernyit, baiklah, sekarang aku memulai penilaian leveling, ini adalah lawanmu. Mimpi buruk itu seorang diri, dan 5 prajurit berpakaian hitam muncul, dan 5 prajurit berpakaian hitam yang muncul saat ini semuanya adalah 6. Itu 6 kekuatan, kesulitannya tampaknya tidak terlalu meningkat, kata Ye Yuan pada dirinya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan Ye Yuan, tingkat kesulitan tingkat lanjut tidak jauh lebih baik daripada tingkat entry tingkat lanjut. Meskipun kekuatan 6 senjata kuat, tetapi belum melewati langkah kecil, itu tidak dapat diatasi bagi siswa. Dengan akumulasi waktu, peningkatan ranah siswa, tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan 5 vitalitas. Kesulitan sebenarnya adalah tingkat mahir dan mahir. Lawan meta advance tiba-tiba naik ke tingkat, dan adalah prajurit 8 bersenjata 5 bertenaga. Lawan tingkat lanjut di tingkat prefektur adalah 5 roh. Dalam keadaan normal, siswa yang ingin lulus penilaian harus membawa ranah mereka sendiri, jika tidak maka akan sulit untuk lulus penilaian. Sebuah dunia yang berat dari dunia yang berat, semakin banyak orang yang bertarung melawan 5 pejuang tingkat tinggi, selain trainee jenius dari Longtang, rata-rata orang tidak dapat mencapainya. Dengan kata lain, jika Anda ingin menjadi siswa tingkat surga melalui tingkat mahir, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencapai lingkungan spiritual. Oleh karena itu, Wan Yuan dapat menjadi siswa tingkat prefektur dengan terobosan di bidang vitalitas. Ini adalah prestasi yang sangat langka, dan secara alami itu akan dibudidayakan oleh perguruan tinggi. 5 orang berkekuatan 6, tetapi mereka jauh lebih kuat dari itu. Namun, ketika roh itu 3 kali lipat, Ye Yuan dapat dengan mudah membunuh Fei Qingping. Sekarang dia sudah penuh vitalitas,
dan dia tidak takut dengan 5 elemen. 5 dari 6 vitalitas bergabung dan menyerang, Ye Yuan masih mengambil pedang dan berdiri lagi. Menumpuk ombak, telapak tangan, 2 ombak. 5 prajurit hitam ditembak lagi dan menghilang. Mimpi buruk itu terbuka lebar, dan beberapa tidak percaya adegan itu. Anak ini, mengerikan. Hu Yanyong menatap tirai tipis dan pupilnya menyusut. Apakah itu lonjakan? Bagaimana ini mungkin? Level lanjutan dari level kuning adalah 5 yuan dan 6 bobot. Setiap orang 2 lebih tinggi dari Ye Yuan, bagaimana mereka bisa dibubuhi? Meskipun melihat terobosan Ye Yuan dalam situasi 4 kuat, Hu Yanyong tahu bahwa ia berada di tingkat mahir dan berusia 10 tahun, tetapi ia tidak mengharapkan kemajuan Ye Yuan menjadi begitu mudah. 5 anggota militer bertenaga 6, masing-masing lebih kuat dari Fei Qingping. Jika Ye Yuan kuat, tidak bisakah itu dilebih-lebihkan? Lihat, penilaian lanjutan Ye Yuan sudah berakhir. Dia seharusnya menjadi penilaian lanjutan tingkat kuning kali ini. Artinya, dia sekarang adalah siswa metafisik. Orang ini terlalu mempesona, dan itu lonjakan. Bunuh 5 orang dan 6 beban. Bagaimana orang ini melakukannya? Bahkan jika saudara naga itu berpartisipasi di tingkat kuning, tidak seperti ini. Berlebihan, aku sudah mabuk. Orang ini sama sekali bukan manusia. Itu di luar imajinasiku. Wan Yuan menatap tirai tipis dan giginya digigit. Pada saat ini, dia sangat merasakan ancaman itu. Kemajuan Ye Yuan terlalu cepat. Jika dia terus seperti ini, saya khawatir ketika dia berpartisipasi dalam persidangan tak terbatas, dia bukan lawannya. Tidak, Ye Yuan harus mati. Kecepatan tinggi Ye Yuan membawa rasa krisis yang mendalam pada Wan Yuan. Dapat membunuh 5 orang dengan 6 vitalitas, mungkin Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi level. Bahkan jika Anda tidak bisa berhasil, saya khawatir itu tidak akan terlalu jauh. Kekuatan ini sudah sangat dekat dengan Wan Yuan. Awalnya, itu tidak sebagus Ye Yuan dalam tubuh. Sekarang, bahkan kekuatan tempur tidak dapat membuka sisi lain. Modal apa yang dia miliki di depan Ye Yuan? Kali ini, percobaan yang tak terbatas. Kita harus membiarkan saudara Susi menyelesaikan Ye Yuan, atau masalah yang tak berkesudahan. Wan Yuan mengambil keputusan dalam hatinya. Kamu bilang, akankah Ye Yuan menyentuh permukaan tanah? Setelah terkejut, seseorang tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Ketika ini dikatakan, semua orang diam. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia 4 elemen dalam menghadapi 4 elemen. Apakah ini terlalu berlebihan? Bukan hal yang aneh bagi 4 berat dan multi-level untuk mengatasi kekuatan 6 kali lipat, namun, vitalitas 8 kali lipat lebih tinggi dari dunia 4 kali lipat, dan itu juga berisi langkah kecil. Langkah kecil ini tidak mudah dilewati. Namun, tantangan Ye Yuan ke tingkat kuning terlalu mudah, dan mudah untuk sampai ke titik, tetapi agak longgar. Lihat, Ye Yuan, dia benar-benar menantang tingkat mahir. Teriakan itu mematahkan ketenangan, dan mata semua orang sekali lagi berkonsentrasi pada tirai cahaya. Ini hanya gila. Penilaian pertama secara langsung menantang 3 level. Apakah ini mungkin sejarah dan Wuchou Lege? Kamu berkata, Ye Yuan, apakah dia akan menantang kesuksesan? Orang yang sebelumnya membuat semua orang diam, sekali lagi membungkam semua orang. Dalam menghadapi 5 talenta, Ye Yuan tidak lagi semudah sebelumnya, dan kilatan-kilat pecah dalam sekejap. Meski begitu, dalam menghadapi pengepungan 5 orang, Ye Yuan masih berbahaya. Saya XXX, Anda benar-benar berani untuk saya. 5 orang ini benar-benar akan menjadi pedang. Ye Yuan berteriak sambil berteriak. Mimpi buruk. Penilaian tingkat lanjut Suan dimulai, tapi mimpi buruk itu ditambahkan oleh hantu, sehingga 5 prajurit bertangan hitam menyerang Ye Yuan dengan deretan pedang. 5 prajurit hitam telah sangat meningkatkan kekuatan mereka setelah menggunakan arai pedang. Sekarang mereka dikombinasikan dengan 5 orang, tidak lebih buruk dari yang kuat. Ye Yuan sendiri adalah penguasa formasi, dan 5 orang tahu ketika dia menembak. Dengan kekuatannya di arai, tidak sulit untuk memecahkan tanah. Namun, 5 orang ini terlalu kuat, dan keuntungan luar biasa ini membuat Ye Yuan tidak bersalah, belum lagi melanggar. Kesenjangan besar dalam kekuatan bukanlah mata yang bisa menebusnya. Bahkan jika pedang 5 orang penuh dengan lubang di mata Ye Yuan, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Mata Ye Yuan terpesona, dan ada pedang di mana-mana. Untungnya,
Lampu kilat adalah sejumlah kecil seni bela diri tubuh. Digunakan untuk melawan pertempuran kelompok ini dengan benar, jika tidak Ye Yuan yang memiliki 10 nyawa juga telah pergi. Meski begitu, Ye Yuan disapu oleh pedang dari waktu ke waktu, memotong luka. Meskipun dalam mimpi, rasa sakit itu sangat nyata, dan mimpi buruk dari mimpi buruk itu sangat kuat. Setelah beberapa saat, pakaian Ye Yuan telah hancur. Mimpi buruk itu memandang daun-daun kiri dan kanan, dan ada senyum di sudut mulut. Ada semacam balas dendam. Meskipun mimpi buruk itu terlahir dalam mimpi, ia juga memiliki berbagai emosi seperti sukacita, suka dan duka. Saya tidak tahu mengapa, ketenangan yang ditunjukkan Ye Yuan dari awal membuatnya sangat sedih. Dia selalu misterius dan sombong, tetapi hari ini, di depan Ye Yuan, dia merasa bahwa dia tampaknya tertegun, dan tidak ada rahasia. Siapa yang berpartisipasi dalam penilaian di sini? Siapa yang tidak menghormatinya? Itu sedikit sikap acuh tak acuh, dan juga seperti dua duri, yang membuatnya merasa wajahnya pudar. Oleh karena itu, pada awal kemajuan metafisik, ia membuat tambahan yang aneh pada 5 seniman bela diri hitam untuk bergabung dengan jajaran pedang, membuat kekuatan kelima orang ini berlipat ganda. Nah, ini adalah akhir dari penghinaan untuk kursi ini, ingin melalui kemajuan misterius, kembali dan berlatih. Mimpi buruk itu gelap. Dia menyaksikan pertempuran dan tahu bahwa lingkaran pertahanan Ye Yuan semakin kecil, dan dia menderita semakin banyak cedera. Ini masalah waktu sebelum kekalahan. Namun, mimpi buruk itu juga merupakan kegigihan hati dan kegelapan mata. Hal ini dimungkinkan untuk bersaing dengan kekuatan 4 elemen dan untuk bersaing dengan 5 vitalitas hingga saat ini. Ini harus dikatakan sebagai mukjizat. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya yang dilihat oleh mimpi buruk itu, tetapi saya belum pernah melihat satu hari pun untuk mencapai level ini. Tapi, hanya itu saja. Lin Tiancheng dikirim dengan frustrasi, dan dia gagal lagi. Ini adalah kelima kalinya dia gagal di surga. Lin Tiancheng kesal ketika dia memikirkan mata yang diejek dan lucu. Lin Tiancheng sekarang merupakan lingkungan spiritual setengah langkah, dan agak enggan untuk bertarung melawan 5 senjata cair Wuling. Bukan karena bakat Lin Tiancheng tidak cukup. Dia tidak mengambil langkah terakhir ini, tetapi dia telah menekan dunia dalam lingkungan setengah langkah. Di Dan Wuchou Lege, semakin rendah bidang lulus penilaian, semakin muda usia, semakin besar potensi dan perbedaan penekanan pada alam. Jika dia menerobos roh, itu wajar untuk mengalahkan 5 prajurit. Tetapi dalam kasus itu, dia mengakui dengan menyamar bahwa potensinya telah berakhir. Karena itu, dia telah bertahan di mata orang lain, dan dia ingin maju melalui tingkat prefektur dengan kekuatan semangat setengah langkah. Tokoh-tokoh top di Wubang, seperti Long Tang, Zhuo Weigui, dan Su Yishan, semuanya lulus penilaian lanjutan tingkat prefektur tanpa kecuali. Ini juga menunjukkan bahwa para jenius top ini telah memiliki kekuatan untuk melampaui vitalitas ketika mereka penuh vitalitas. Namun, Lin Tiancheng, yang sekarang merupakan lingkungan spiritual setengah langkah, tidak dapat lulus penilaian di tingkat prefektur. Dengan dekadensi yang tak terbatas, Lin Tiancheng berjalan keluar dari menara sihir. Dia mengambil keputusan, dan selama dia menunjukkan tatapan mencemooh, dia akan bergegas ke sisi lain. Di gerbang menara sihir, Lin Tiancheng menyapu mata yang tajam dan tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Tidak ada yang mengawasinya. Mata semua orang tertuju pada tirai tipis, dan beberapa orang terlihat agak gugup. Apa yang terjadi? Lin Tiancheng juga melihat tirai cahaya dengan mata semua orang, dan tidak melihat apapun. Tidak ada adegan pertempuran di menara. Ilusi di tirai cahaya, yang hanya bisa menunjukkan keadaan semua orang di dalamnya. Apa yang kamu lihat? Lin Tiancheng bertanya satu dengan tangan. Apakah saudara Lin, apakah Anda sudah keluar? Kami sedang mengawasi Ye Yuan. Dia sedang melakukan evaluasi lanjutan dari mesin misterius itu, tetapi tampaknya ia tidak dapat mendukungnya. Pelajar itu tampaknya tidak banyak bereaksi terhadap Lin Tiancheng. Apa? Suan maju. Orang ini terlalu mandiri. Dengan kekuatannya, melalui tingkat kuning maju adalah beberapa enggan, sebenarnya untuk menantang tingkat meta maju. Lin Tiancheng pertama meledak, lalu mencibir. Mahasiswa itu melirik Lin Tiancheng. Mata itu membuat Lin Tiancheng sangat tidak nyaman. Tidak ada kejang. Siswa itu kemudian berkata, saya khawatir saya tidak tahu saudara laki-laki Lin. Ye Yuan sudah lulus penilaian tingkat kuning.
Dia sedang memulai. Dalam pemeriksaan lanjutan dari pangkat dan tingkat kuning, mereka semua adalah lonjakan lawan. Sekarang penilaian menilai, dia juga bersikeras pada waktu dupa. Kedua, Paku. Lin Tiancheng bertanya-tanya apakah dia salah, tetapi siswa itu berhenti memperhatikannya dan berbalik untuk melihat tirai cahaya. Oh, sepertinya Ye Yuan tidak memiliki harapan untuk menciptakan keajaiban. Tapi sudah sangat luar biasa untuk dapat melakukan langkah ini. Dia sangat berbakat. Akhirnya aku memiliki kejeniusan 50 tahun di Akademi Negara Bagian Qin dan Wu. Hu Yanyong menatap tirai cahaya atas nama cahaya Ye Yuan semakin redup, dan tidak bisa tidak menyesalinya. Namun, dia juga terhibur oleh dirinya sendiri. Kekuatan kinerja Ye Yuan sudah cukup mengejutkan. Biarkan dia menantang kemajuan metafisik dengan 4 kekuatan. Agak enggan. Melalui penilaian ini, Hu Yanyong percaya bahwa Ye Yuan hanya perlu menembus 6 vitalitas. Tidak, asalkan energi bertenaga 5 dapat maju melalui tingkat misterius. Oh, tidak, Ye Yuan tidak bisa mendukungnya. Hei, dia tidak punya kesempatan. Sekarang diperkirakan dia terluka parah. Itu juga sepadan dengan uangnya. Keajaiban tidak begitu baik untuk dibuat. Tapi Ye Yuan sudah sangat kuat. Ketika Dragon bersaudara akan menembus kekuatan 7 kali lipat, mereka melewati kemajuan metafisik. Ye Yuan sekarang sangat kuat. Suster, si Laozi sialan telah menonton ini sejak lama, dan hasilnya masih hilang. Saat cahaya atas nama Ye Yuan menjadi semakin redup, para penonton juga membicarakannya. Banyak orang merasa kasihan dengan kegagalan Ye Yuan. Wan Yuan menatap tirai tipis, dan mulutnya menyeringai. Di sini, harapan terkecil bahwa Ye Yuan lulus penilaian tingkat Xuan adalah dia. Jangan swasembada, tapi baru saja menerobos keempat elemen, kamu berani menantang tingkat mahir, apakah kamu berpikir bahwa penilaian siswa tidak ditetapkan? Setelah menontonnya begitu lama, Wan Yuan sudah tahu bahwa Ye Yuan telah menembus keempat elemen vitalitas. Setelah shock, itu adalah perasaan yang mendalam tentang krisis. Sekarang melihat bahwa Ye Yuan akan kehilangan, tekanan dada Wan Yuan akhirnya melonggarkan. Di dalam menara sihir, mimpi buruk melihat kelompok pertempuran di sana, dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ngomong-ngomong, lingkaran pertahanan Ye Yuan tampaknya belum menyusut untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan Ming telah terluka. Mengapa dia masih bisa memegang garis pertahanan terakhir tanpa runtuh? Ah, dia menggunakan pedang. Mimpi buruk itu tiba-tiba menemukan jejak anomali. Dari awal entry, Ye Yuan tidak menggunakan pedang yang patah. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya menggunakan pedang. Mimpi buruk itu mengingat sikap yang bisa disingkirkan dari pilihan senjata Ye Yuan pada awalnya, dan berpikir bahwa pedangnya hanya digunakan untuk dekorasi, dan pembunuhan yang sebenarnya adalah setumpuk ombak. Mimpi buruk secara alami tahu bahwa ombak ada di telapak tangan Anda, dan Ye Yuan dapat memahami bahwa kedua ombak sudah melawan langit. Itu karena Ye Yuan telah menyadari gelombang ganda sehingga dia dapat dengan mudah naik melalui tingkat kuning. Oleh karena itu, mimpi buruk berpikir bahwa gelombang ombak adalah kartu terbesar Ye Yuan. Dia tidak menyangka kalau ilmu pedang Ye Yuan begitu hebat. Ye Yuan masih dalam keadaan defensif saat ini, seperti perahu pisau dalam angin dan hujan, tapi dia dengan keras kepala mendukung, yaitu, tidak terbalik. Mimpi buruk itu juga menemukan bahwa Ye Yuan tidak pernah ditikam oleh prajurit hitam sejak dia menggunakan pedang. Arai pedang asli tanpa celah, pada saat ini sebenarnya merupakan pertanda ketidakstabilan yang samar. Ye Yuan tampaknya bisa melihat melalui kelemahan arai pedang. Meskipun itu adalah pertahanan pasif, seluruh arai pedang agak tidak stabil antara satu pukulan dan satu pukulan. Mungkinkah dikatakan bahwa daun ini masih master? Mimpi buruk itu merasa otaknya tidak cukup. Pilihan senjata Ye Yuan secara alami tidak akan menjadi sasaran, kehidupannya sebelumnya memang master pedang. Tentu saja, master ini relatif terhadap batas bawah. Dalam domain Tuhan, banyak orang dapat menyalahgunakan apa yang tidak diinginkannya. Set pedang yang Ye Yuan gunakan sekarang adalah apa yang dia ciptakan ketika dia berada di waktu luang para dewa. Pada suatu waktu, dia dan beberapa temannya bernyanyi di hutan sakura, dan melihat kelopak suci langit jatuh, membentuk hujan. Ye Yuan menyaksikan adegan bunga dan menyadari bahwa rumput menciptakan seperangkat keterampilan pedang ini, dan menamakannya sebagai bunga yang jatuh dan pedang nol. Salah satu teman pada waktu itu adalah Raja Pedang, Wang Tianming, tetapi Dewa Pedang,
seni bela diri itu sangat baik. Kumpulan bunga dan pedang Ye Yuan telah selesai, dan dia sangat dikagumi oleh Raja Pedang. Kuang Tianming berkata pada saat itu, saudara King Yun adalah bakat yang hebat, dan langit tidak sebaik. Jika metode pedang ini dapat disempurnakan, itu pasti akan memukau para dewa di masa depan. Jika saudara King Yun dapat dipikat, prestasi masa depan pasti tidak kurang dari Dandao. Sangat disayangkan bahwa ketika King Yunzi kurang tertarik pada seni bela diri, itu hanya masalah kemuliaan untuk membuat pedang yang jatuh. Setelah penciptaan, dia membuangnya dan tidak pernah menggunakannya lagi. Kuang Tianming memuji bunga-bunga yang jatuh dan pedang nol, bukan berarti metode pedang itu sangat kuat. Pada saat itu, wilayah King Yunzi tinggi, tetapi agresi pada seni bela diri terbatas. Arti Kuang Tianming adalah jika Ye Yuan menaruh pikiran pada seni bela diri dan terus meningkatkan pemahamannya tentang kendo, itu akan menjadi pedang yang mengerikan untuk jatuh. Metode pedang sangat kuat, tetapi ranah Ye Yuan saat ini terlalu rendah. Tanpa dukungan Yuan Li, kekuatan yang dia dapat mainkan bahkan tidak setengah. Namun, bunga yang jatuh dan pedang nol memperhatikan cahaya dan elegan, tetapi sangat cocok dengan kilatan transformasi Ye Yuan, dan kekuatannya berlipat ganda. Dengan kilatan lampu kilat dan pedang yang jatuh, serangan untuk mempertahankan kelima tidak cukup. Arai pedang 5 orang tampaknya sangat kuat. Faktanya, itu adalah lubang di mata Ye Yuan. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah kesempatan. Kesempatan ini akhirnya muncul dengan bantuan tubuh dan ilmu pedang. Kelima orang ini bukan entitas, jadi mereka bekerja bersama dengan mulus, tetapi rangkaian pedang ini terlalu sederhana, itu adalah cedera yang buruk. Dalam set pedang ini, setiap 5 lusin dari 5 orang akan datang ke serangan gabungan. Kali ini, kekuatan serangan gabungan sangat besar. Sebelum Ye Yuan, meskipun ia menghindari serangan oleh tubuhnya, ia juga terluka parah. Namun, kali ini, karena mengemudi Ye Yuan, salah satu gerakan prajurit kulit hitam berjalan lambat. Ye Yuan tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Sebelum kedatangan 5 orang, lampu kilat akan didorong ke ekstrim dan pedang akan langsung menyala. Kelima prajurit hitam ini tidak kenal lelah sama sekali. Ye Yuan baru saja meninggalkan lingkaran perang. Mereka telah menyingkirkan pedang dan sekali lagi memasang pedang untuk menyerang. Ye Yuan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berkumpul. Ketika ia melompat keluar dari lingkaran pertempuran, ia mengerahkan semua kekuatan yang tersisa, dan bergegas untuk menyerang masa lalu sebelum kelima orang itu menyerang. Tumpukan ombak, telapak tangan, 4 ombak. 8 kali kekuatan tiba-tiba pecah, dan telapak tangan itu seperti badai dahsyat. 5 prajurit hitam terbang keluar. Ye Yuan tahu bahwa itu belum berakhir, dan memobilisasi sejumlah kecil Yuan Li. Kilatan petir datang ke seorang prajurit kulit hitam, dan pedang menusuk hati. Pejuang hitam itu menghela napas dan menghilang. Kekuatan telapak tangan ini besar, tapi jarak antara Ye Yuan dan prajurit hitam terlalu besar, sehingga mereka hanya bisa melukai mereka dengan serius. Menurut lukisan labu, Ye Yuan memberi 4 orang pedang dan mengakhiri pertempuran. Setelah melakukan hal-hal ini, Ye Yuan melemparkan pedang dan duduk di lantai dengan pantat besar. Mimpi buruk itu menatap semuanya, dan tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Hei, apakah perlu untuk memulihkan lukaku? Lalu aku akan terlalu banyak berdarah dan mati. Tidak bisakah kau membiarkanku pergi dengan cara ini? Ye Yuan menghela nafas dan berteriak. Selanjutnya, tingkat selanjutnya, mimpi buruknya benar-benar dilingkari, dan Ye Yuan benar-benar harus menantang level mahir. Tolong, apakah ada yang salah? Xuan Maju telah sangat enggan, tetapi juga untuk menantang tingkat lanjutan. Apakah anak ini bodoh? Tidak tahu perbedaan antara lingkungan spiritual dan lingkungan spiritual. Ini adalah dunia besar. Ye Yuan sangat sakit sehingga dia menjilat giginya dan menjerit dan berkata, "Saya XXX, beri saya obat, apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak menyembuhkan saya, Anda bisa bunuh diri. Kembali ke Din dan mengeluh kepada Anda." Mimpi buruk itu penuh dengan garis-garis hitam, anak ini benar-benar yang terbaik. Saya benar-benar tidak mengerti, Ye Yuan jenius atau topi konyol, bagaimana dia bisa selalu berbicara konyol. Kualifikasi mimpi buruk lebih tua dari dekan. Apakah dekan berani merawatnya? Mimpi buruk itu dibuat oleh Ye Yuan, tapi dia masih merawatnya karena cedera. Mimpi buruknya lebih ringan, dan Ye Yuan penuh dengan darah dan kebangkitan. Merasakan kekuatan tubuh,
Ye Yuanyi tersenyum dan berkata, "Hei, itu masih bagus dalam mimpi, dan itu bisa dibangkitkan oleh cedera berat." Mimpi buruk itu juga kembali tenang, menyaksikan Ye Yuan tersenyum seperti senyuman. "Bagaimana kamu tahu bahwa ini ada dalam mimpi? Aku tidak ingat aku mengatakan bahwa kita berada dalam mimpi. Juga, apakah kamu tahu bahwa aku adalah siapa?" Ye Yuan menutup mata dan berpura-pura bodoh. "Tolong, kamu menghina IQ saya. Tidak dalam mimpi, bagaimana saya bisa memiliki pedang dari udara tipis? Bukan dalam mimpi, bagaimana para pejuang akan mati ketika mereka mati? Sedangkan untuk Anda, apakah Anda bukan penguji? Anda masih menghina IQ saya. Juga, mengapa Anda ingin yin saya? Saya ingin mengeluh kepada Anda. Mimpi buruk tahu bahwa Ye Yuan tidak benar, tetapi dia terlalu malas untuk menjadi kenyataan. Bagaimanapun, adalah hal yang baik bagi Dan Wuchou Lege untuk memiliki siswa yang berbakat. Apakah kamu benar-benar harus menantang level mahir? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Ye Yuan menutup mata. "Yah, ada sedikit keberanian. Kamu juga pernah merasakannya sebelumnya. Rasa sakit di sini berhubungan dengan kenyataan. Kematian di sini tidak akan benar-benar mati, tetapi itu tidak akan baik. Aku berkata pada penguji, tidak bisakah kamu menghabiskan waktuku yang berharga? Aku sangat sibuk." Ye Yuan tidak sabar. "Oke, sesuai keinginanmu." Mimpi buruk itu tersenyum dan memanggil 5 prajurit hitam lagi, dan 5 prajurit hitam itu hebat. Olah hantu sudah direbus. Bagaimana mungkin? Ye Yuan, dia benar-benar melakukannya. Halo, kan, dia baru saja mengatakan bahwa dia sekarat. Bagaimana dia tiba-tiba menghancurkan lawannya? Ye Yuanzhen telah menciptakan keajaiban. Dia seharusnya menjadi siswa tingkat terendah di dunia sejak berdirinya Universitas Danwu. Itu juga yang paling berbakat. Apa yang terjadi pada orang ini? Apakah dia berpura-pura bahwa terak itu berpura-pura? Aku tidak percaya. Menyaksikan momen bersejarah, jelas bahwa banyak siswa merasakan dan bersenang-senang. Namun, mereka tidak bisa mengerti mengapa kemajuan Ye Yuan begitu cepat. Itu jelas yang terakhir dari seluruh rumah sakit, tetapi sekarang ia terbang ke langit dan dipromosikan menjadi siswa tingkat prefektur. Keajaiban yang terjadi pada Ye Yuan hanyalah sebuah model serangan balik yang kejam. Serangan balik seperti itu dapat beresonansi dengan banyak siswa. Para siswa ini secara alami jenius jika mereka berada di luar. Namun, di Dan Wuchou Lege, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja. Serangan balasan Ye Yuan tidak diragukan lagi membangkitkan semangat juang mereka. Hu Yanyong menatap tirai cahaya dan berkata dalam hatinya, apakah anak ini bermain dengan saya? Saya benar-benar berhasil pada menit terakhir. Tampaknya dia dan pertarungan hidup dan mati Fei Qingping, saya khawatir bahkan 30% dari kekuatan tidak berguna. Ah, Mama, Hu Yanyong sebenarnya cukup senang di hati. Dengan potensi Ye Yuan, mungkinkah ada kekuatan di masa depan melalui tingkat surgawi? Sifat paling tidak bahagia di sini adalah untuk menghitung Wan Yuan dan Liu Ruoshui. Keduanya baru saja lulus penilaian tingkat Suan, yang berarti bahwa Ye Yuan telah mengancam kekuatan mereka sekarang. Tidak mungkin, setengah bulan yang lalu, Ye Yuan masih terak berat, dan bisa mengancam dirinya sendiri setelah setengah bulan. Apa kerja keras Anda selama bertahun-tahun? Hai Yuan, anak ini pasti oportunistik dan sukses, dan kekuatan sebenarnya tidak boleh sekuat itu. Pasti seperti ini. Pokoknya, pastikan untuk membunuh Ye Yuan sesegera mungkin. Wan Yuan tidak ingin menunggu sebentar, dia tidak sabar untuk segera memanggil Su Yishan untuk menghancurkan Ye Yuan. Setelah mengatakan itu, dia telah mengambil keputusan beberapa kali hari ini untuk membunuh Ye Yuan, dan pemikiran seperti ini lebih kuat dari sekali. Ketika dia pertama kali datang, Wan Yuan tidak menganggap serius Ye Yuan, tapi sekarang dia sangat merasa bahwa Ye Yuan telah berdiri sejajar dengannya. Pikirkan trik Ye Yuan, flash skala penuh dengan jumlah besar kematian, gelombang ombak, dan 2 hari, bisakah Anda mundur? Wan Yuan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Mampu mengalahkan 5 orang dengan 8 kekuatan berarti kekuatan serangan Ye Yuan telah mengancamnya. Adakah yang lebih mengerikan dari ini? Lihat, Ye Yuan menantang tingkat mahir. Scorpio, apakah dia gila? Sungguh, orang ini benar-benar orang gila. Bahkan jika dia melawan langit, tidak bisakah dia bermain 5 roh? Dia hanya 4. Aku sudah mati rasa olehnya, bagaimana aku bisa bermain dengannya?
Wan Yuan menatap tirai tipis, dan hati tidak bisa menahan jongkok lagi. Orang ini, tidak akan. Titik. Begitu 5 prajurit hitam muncul, Ye Yuan merasakan tekanan laut yang deras, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa bernapas. Dalam penilaian seperti itu, kelima orang ini tidak akan memiliki kebaikan, dan mereka akan menjadi pembunuh. Dalam menghadapi lawan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan masih 5, Ye Yuan adalah moral yang tinggi. Ayo datang, Ye Yuan menjerit, tangannya mengepal. Seluruh tubuh bergoyang, dan angin puyuh dibentuk, yang juga menyebabkan sudut pakaian Ye Yuan. Mimpi buruk melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan napas. Dia berkata pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar menjadi gelombang 8, itu adalah bakat yang mengerikan. Gaya awal Ye Yuan saat ini adalah gelombang ombak. Dan pertempuran hidup dan mati Fei Qingping, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan terlambat dalam kerja keras dari 2 gelombang, pada kenyataannya, dia berlatih 8 gelombang. Eight Wafes juga merupakan pilihan terakhir dari gelombang ombak, dan seni bela diri pada jade yang tidak lengkap ada di sini. Bahkan jika hanya ada 8 gelombang, 16 kali kekuatannya sudah cukup untuk membuat Ye Yuan tertawa dan sombong. 16 kali kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan jari-jari yang bermutu tinggi, dan jari-jari Ye Yuan hanya mencapai ranah Xiao Cheng. Dengan kata lain, tumpukan gelombang ini adalah kartu terbesar Ye Yuan hari ini. Berbeda dengan pundi-pundi prajurit berkekuatan 8, 5 prajurit yang merupakan salah satu roh tampaknya tidak terburu-buru, sebaliknya, mereka menunggu Ye Yuan untuk sepenuhnya mulai bergerak. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah niat mimpi buruk. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, siapa yang akan memberinya waktu yang lama untuk meluncurkan langkah besar? Setelah akumulasi kekuatan, bentuk 5 prajurit hitam akhirnya bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan Ye Yuan juga diluncurkan pada saat yang sama. Hei, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan kemudian kesadaran Ye Yuan secara bertahap kabur. Kakak, takut setengah mati, kupikir dia bisa melewati level mahir, dan akhirnya terbunuh. Di luar menara sihir, saya tidak tahu siapa yang mengatakan kalimat ini, mengatakan suara semua orang.